Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube ini, yang selalu setia bersama Mas Al Audio. Saya ucapkan terima kasih banyak atas support dari teman-teman semuanya, semangat dari teman-teman semuanya, hingga sampai saat ini saya masih diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat video-video baru ya teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih semangatnya dari teman-teman semuanya yang telah berkomentar, yang telah memberikan like, yang telah memberikan subscribe ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah balas dengan kelancaran rezeki kepada saudara-saudaraku semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan sekali lagi salam kenal juga kepada saudara-saudara saya yang baru gabung dalam channel YouTube ini. Semoga teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya mendapatkan manfaatnya dari video-video yang sebelumnya dan yang lain-lainnya yang telah saya upload dalam channel YouTube ini. Insya Allah dipelajari dan teman-teman semuanya nggak akan nyesel ya. Karena dibalik semua itu banyak sekali manfaatnya soal keamanan dan juga tentunya nggak boros biaya seperti itu. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan membahas suatu jawaban dari pertanyaan dari Mas Taufik dan juga Mas Adi Dimas ya teman-teman. Di sini ada dua pertanyaan. Di sini ada dua pertanyaan, akan tetapi di sini akan saya jawab satu persatu ya teman-teman, dan insya Allah jawabannya tidak begitu panjang. Dalam artian kalau diketikkan jelas panjang ya, kalau divideokan lebih singkat dan tentunya lebih jelas untuk difahami karena berupa video. Kalau ketikan jujur bisa, tapi ya yang tentunya jawabannya nggak sepanjang ataupun sedetail kita membuat video. Maka dari itu jawaban yang sulit untuk dijawab maka akan saya buat video. Seperti itu ya. Sulit jawab dalam artian sulit untuk diketikkan begitu panjang seperti itu atau berbentuk gambar dan lain-lain. Di sini akan saya buatkan video untuk teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, langsung saja pertanyaan dari Mas Taufik. Cara menghitung atau menentukan transistor final yang berbeda dalam satu PSU. Ya. Jadi pertanyaannya itu tayar final yang berbeda dalam satu PSU, seperti contoh final Toshiba dan final Sanken. Ya, itu dikombinasikan dalam dua driver misalkan dalam satu PSU. Seperti itu ya pertanyaan dari Mas Taufik. Dan di sini dia peristilahkan 10 ampere 32 volt AC teman-teman. Ya. 10 ampere 32 volt AC di driver 400 watt. Ya. Teman-teman sudah tahu ya, driver 400 watt itu umum. Dalam artian banyak orang tahu ya, driver 400 watt itu. Biasanya driver 400 watt itu diisi transistor final Sanken 2 set. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan datasheet per satu setnya itu 200 watt ya. Biasanya driver itu ada 4 tempat untuk penempatan transistor final ya. Jadi ketemunya 2 set. Seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Nah, jadi pastikan sekali driver tersebut mampu disuplai 32 volt AC ya, teman-teman. Dan Mas Taufik, itu penting sekali. Dan menurut saya untuk driver 400 watt itu mampu ya untuk di 32 volt AC. Tapi jangan diambil mentah-mentah. Kata-kata saya mampu seperti itu ya. Pastikan dengan benar dari komponen dan lain-lainnya bahwasanya driver tersebut memang mampu disuplai 32 volt AC. Biasanya ada di PCB itu ada tulisannya ya, tertera berapa volt DC seperti itu. Jadi 32 volt AC itu setelah melewati PSU, teman-teman hitung nanti ketemunya berapa volt DC. Kira-kira mampu nggak tuh kalau disuplai tegangan segitu? Oh mampu mas, misalkan 40 DC mampu. Ya maka dilanjutkan. Kalau nggak mampu jangan dilanjutkan. Nanti driver bisa rusak ya. Komponen transistor bisa rusak.
Nanti bisa berimbas kemana-mana. Paham ya teman-teman? Oke, paham. Mas Taufik paham ya? Lanjut kita jawab pertanyaan dari Mas Taufik. Nah, ini sudah saya jelaskan untuk drivernya ya. Dan tentunya dalam lingkup itu kita hitung untuk daya PSU-nya dulu ya Mas Taufik. 10 ampere 32 volt AC kita hitung PSU-nya dulu. Untuk apa Mas? Untuk mengetahui berapa sih transistor final itu yang harus dipasang. Berapa set sih? Seperti itu ya. Nanti akan ketahuan. Dengan rumus P sama dengan I dikali dengan volt dibagi dengan cos P. I-nya berapa? I-nya yaitu 10 ampere. Dikali dengan voltnya berapa? 32 volt AC dikali 2 karena trafo CT atau 2 pas. Dibagi dengan berapa Mas? Cos P. Nilainya berapa? 0,8. Sama dengan 800 VA. Nah, ini adalah nilai daya PSU-nya sebesar 800 VA. Ya, teman-teman ya. Sedangkan muatan listriknya Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 800 VA, 800 watt dikali dengan 0,8 nilai cos P sama dengan 640 VA. Nah, jadi teman-teman ketahui berapa daya PSU-nya. Sudah diketahui bahwasanya 800 watt. Nah ya, dan teman-teman bisa hitung juga berapa muatan listriknya agar kita mengetahui berapa muatannya itu. Kita hitung 640 VA. Nah, seperti itu ya untuk Mas Taufik dan teman-teman semuanya. Kita belum lari ke soal menentukan transistor final ya. Jadi di sini setelah kita mengetahui PSU-nya baru kita tentukan berapa pasnya transistor final yang harus kita pasang. Nah, seperti itu. Jadi 800 ya, 800 adalah nilai PSU ya, teman-teman ya. Dibagi dengan 200 ya, teman-teman ya. Dibagi dengan 200. 200 ini adalah transistor final Sanken per satu setnya ya, sama dengan 4 set. Nah, kalau misalkan kita memiliki daya PSU sebesar 800 watt, maka transistor final yang harus dipasang yaitu 4 set final Sanken. Seperti itu ya, Mas Taufik ya. Nah, tapi di sini pertanyaannya, kalau misalkan dikombinasikan antara, jadi kita hitung ketemunya 4 set ya teman-teman ya, 4 set. Nah, kita belum mengetahui berapa transistor final yang harus kita pasang karena di sini beda transistor final ya teman-teman. Ada transistor final Sanken dan juga ada transistor final Toshiba. Nah, untuk mengetahuinya maka kita bisa hitung. Misalkan nih, kita gunakan Sanken 2 set teman-teman ya. 2 set. Ketemunya berapa 2 set? Yaitu 400. Teman-teman ya, 400. Terus final Toshiba kita apa namanya? Kita tambahkan 150 ditambah kali 3, 150 kali 3 sama dengan berapa? Di sini 450. Jadi kalau kita gabungkan dua transistor final ini itu ketemunya 850 VA. 850 watt. 850 watt. Jadi teman-teman ya, 850 watt. Paham ya teman-teman ya? Jadi masih lebih 50 VA ya. Dalam artian dari transistor final ini tadi lebihnya 50 VA itu sangat nggak apa-apa sekali ya teman-teman ya. Sebagai toleransinya. Nah jadi kalau misalkan nih. misalkan kita pasang. Misalkan nih ya. Transistor final Toshiba-nya 2 set. Akan tetapi transistor finalnya tetap 2 set juga. Jadinya ketemunya berapa? 150 tambah 150 2 set ya teman-teman ya. Ketemunya 300 dan 200 tambah 200 2 set ya teman-teman ya. Ketemunya 400. Jadi hasilnya berapa? 700. Nah, 700 ini masih kurang dari daya PSU-nya. Daya PSU-nya yaitu 800 watt. Nah, ini kalau misalkan di saat digeber ya teman-teman ya, maka transistor final akan panas. Ya, maka akan panas. Maka dari itu solusinya seperti apa Mas? Solusinya teman-teman bisa tambahkan final Toshiba-nya 1 set lagi biar supaya ketemu 450 watt.
Yang 450 ditambah 400 ketemunya 850 watt. 850 watt. Jadi antara PSU dan driver atau transistor final keseluruhan itu lebihnya cuma 50 VA. Dan itu sangat nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Seperti itu teman-teman. Dan kesimpulannya, kalau misalkan kita gabung antara transistor final dan transistor final Sanken dan Toshiba, final yang berbeda, itu bisa apa tidak mas? Kesimpulannya bisa. Bisa ya teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Seperti yang saya jelaskan tadi soal perhitungannya. Cara teknisnya, ini misalkan driver 1, ini driver 2. Driver 1 ini kita pasang Sanken. Ya. Driver Silver 1, driver 2 kita pasang Toshiba. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dengan cara seperti ini bisa ya. Atau digabung, ini Sanken dan Toshiba, ini Sanken dan Toshiba. Bisa teman-teman ya. Bisa juga seperti itu. Tinggal teman-teman nanti tambahkan saja nilai dayanya itu ketemu berapa watt. Seperti itu ya. Intinya jangan sampai kurang dari PSU. Daya PSU. Kalau kurang nanti ini akan panas. Berlebihan. Paham? Kalau lebih di situ saya kasih toleransi lebihnya hanya 1 set. Jangan lebih-lebih. Kalau terlalu banyak trafonya panas. Paham ya teman-teman ya apa yang saya jelaskan untuk Mas Taufik? Kesimpulannya bisa. Dan pastikan transistor final itu yang mampu disuplai 32 volt AC. Ya. Jangan nanti Mas Taufik atau teman-teman semuanya pasang transistor TIP 4142 atau 3132. Jangan disuplai, jangan dipasang transistor final itu ya. Kenapa? Karena transistor final itu nggak mampu teman-teman untuk disuplai tegangan sampai 32 volt AC atau 40 volt DC. Ya. Saya pribadi nggak berani lah seperti itu. Tidak sarankan ya. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang pernah bereksperimen dan bisa ya monggo. Tapi saya tidak sarankan. Oke. Seperti itu ya Mas Taufik ya. Semoga Mas Taufik memahami apa yang saya jelaskan. Dan teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya, semoga memahami. Kalau memang nanti ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa nanti ditanyakan saja di kolom komentar ya teman-teman. Dan kesimpulannya seperti saya jelaskan tadi, bisa digabung antara final Toshiba dan final Sanken dalam satu PSU. Sangat bisa sekali. Dengan cara seperti saya jelaskan, bisa masing-masing atau bisa digabung seperti itu. Intinya daya driver ini tidak melebihi daya PSU. Tidak kurang dari daya PSU. Kalau lebih itu hanya 1 set saja. Jangan terlalu banyak sampai 3 set misalkan. Jangan. Nanti trafo bisa panas. Oke teman-teman. Dan Mas Taufik paham ya yang saya jelaskan? Oke, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan kepada Mas Taufik dan teman-teman semuanya. Kalau memang nanti ada yang belum paham bisa tanyakan saja di kolom komentar. Dan sekarang selanjutnya akan saya jawab pertanyaan dari Mas Adi Dimas. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pemasangannya untuk 3 trafo, 3 driver? Bagaimana cara pemasangannya Mas? Nah seperti itu ya, ini pertanyaan dari Mas Adi Dimas. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Kita menggunakan 3 trafo dan juga 3 driver. Nah di sini akan saya jelaskan ya teman-teman untuk teman-teman semuanya dan khususnya untuk Mas Adi Dimas. Dan nanti akan saya beri kesimpulan juga untuk Mas Adi Dimas. Tinggal nanti dipilih saja. Kalau memang mau masih menggunakan cara ini ya monggo, sudah digambarkan. Kalau enggak ya nanti bisa saya beri kesimpulan di akhir video nanti. Di sini kita peristilahkan ini adalah 1 trafo, 1 trafo, 1 trafo. Berarti kita menggunakan 3 trafo ya Mas Adi Dimas. Setelah itu kita menggunakan dioda pun masing-masing ya. Jangan 1 dioda untuk 3 trafo. Paham? Pastikan diodanya masing-masing. Jadi berdiri masing-masing. Agar mereka tidak saling terkait. Karena apa? Karena memiliki kapasitas masing-masing. Elko-nya pun masing-masing. Ya, ini hanya peristilahan saja. Di sini Mas Adi Dimas tidak memberitahu berapa ampere trafonya dan berapa voltase digunakan. Ini hanya gambaran saja 2 elko ya teman-teman. Jangan nanti 5 ampere 45 volt AC dipasang hanya 2 elko. Jangan ya. Seharusnya dipasang 4 elko tapi dipasang 2 elko. Jadi jangan. Di sini hanya saya peristilahkan saja.
Ini ada trafo, ada dioda, ada elko, dan ada driver. Nah, dengan cara seperti ini maka ketemunya 3 channel teman-teman ya. Channel 1, channel 2, channel 3 ya. Dengan menggunakan trafo masing-masing dan juga driver masing-masing. PSU masing-masing. Seperti itu ya, Mas Adi Dimas dan teman-teman semuanya. Untuk instalasinya seperti apa, Mas? Nah, ini trafo tentunya ada fase ya, ada fasa. Di situ ada misalkan 25 seperti itu ya. 32 45 misalkan seperti itu. Ini kita anggap aja 25 ya, dan ini ada CT. Ini dari trafonya. Nah, dari output trafo tadi ya, dari trafo tadi yang masih full AC, kita masukkan dioda teman-teman yang ada gambar seperti ini, lambang seperti ini ya. Ini lambang AC teman-teman ya. Ini masih lambang tegangan AC. Jadi masukkan ke sini 25 masukkan ke sini. Ya. Ini kita anggap saja misalkan 25 volt AC, 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 25 volt AC ya. Kita masukkan ke dioda ya. Nah, fungsi dioda sendiri apa sih, Mas? Nah, fungsi dioda adalah sebagai penyearah tegangan. Yang tadi tegangannya AC disearahkan menjadi tegangan DC ya teman-teman ya. Yang tadinya tegangannya AC setelah melewati dioda maka tegangan tersebut akan menjadi DC ya. Nah ini min dan plus. Kalau sudah ada gambar atau simbol plus dan min itu sudah pasti DC. Bukan lagi AC ya teman-teman ya. Paham ya? Nah setelah kita masukkan dioda baru kita masukkan ke elko. Nah teman-teman pastikan atau teman-teman ketahui dulu apa sih fungsi elko itu dalam PSU. Nah, fungsi elko hanya sebatas menstabilkan tegangan. Menstabilkan tegangan DC dan menyeratakan tegangan DC dari dioda ini tadi. Ya, jangan kita anggap elko itu nanti bisa nampung tegangan banyak, nanti bisa nambah bus dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jangan beranggapan seperti itu ya. Pahami dasar-dasarnya dulu. Seperti contoh, dasar elko adalah sebagai penstabil tegangan dan penyerata tegangan DC. Ya, lebih tepatnya penyerata. Jadi supaya tidak ada gelombang yang gini-gini itu loh, gelombang AC. Paham ya teman-teman? Nah, pastikan perhitungan elko pun digunakan. Ya. Jadi dari plusnya dioda kita masukkan ke plusnya elko, minnya dioda kita masukkan ke minnya elko ya teman-teman. Dan plus dan min di sini ada plus dan di sini ada min, itu teman-teman gabung ya. Itu teman-teman gabung. Nah, setelah sudah selesai PSU-nya baru instalasi untuk drivernya. Seperti contoh, ini driver 1 teman-teman ya. Driver 1. Di dalam driver itu ada CT, ada min, ada plus ya. CT kita kasih CT, kita masukkan CT ya. Plus kita masukkan di driver yang plus. Min kita masukkan di driver yang min. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Paham ya? Insya Allah yang sudah profesional ataupun yang sudah biasa ngerakit sudah sangat paham soal ini. Nah ini tujuannya mengarah ke yang benar-benar ingin belajar dari dasar. Monggo silahkan bisa dipelajari ya. Oke paham ya untuk Mas Adi Dimas dan teman-teman semuanya yang belum memahami. Nah setelah itu baru nanti di situ kan biasanya ada basis kolektor emitor tuh di driver itu. Nah, tinggal itu nanti arahkan ke transistor final. Setelah diarahkan ke transistor final, dipasang kabel input, dipasang speaker, insya Allah itu langsung hidup. Kalau memang driver ini tidak masalah. Tidak ada masalah ya teman-teman ya, driver ini. Nah, tentunya dalam kita mencakup suplai tegangan ini pastikan driver ini mampu disuplai tegangan yang kita akan berikan. Jangan sampai nanti driver ini nggak mampu kita suplai tegangan tapi masih kita suplai aja. Nanti driver ini akan rusak teman-teman semuanya. Ya paham ya? Akan rusak seperti yang dijelaskan video tadi sebelumnya. Seperti inilah prakteknya ya. Pastikan driver ini mampu disuplai tegangan yang akan kita suplaikan dari trafo tersebut. Paham? Nah untuk yang kedua ini pun sama, instalasinya sama, sangat sama sekali ya. Untuk channel 3 itu pun sama, sangat sama sekali
ya. Jadi ini masing-masing. Seperti itu ya Mas Adi Dimas dan teman-teman semuanya. Ini berdiri masing-masing. Ketemunya nanti channel 1, channel 2 dan channel 3. Seperti itu. Ya, paham ya? Mas Adi Dimas dan teman-teman semuanya. Nah, saya tarik kesimpulan untuk teman-teman semuanya. Kesimpulannya bahwasanya dengan cara seperti ini bisa digunakan, bisa. Akan tetapi di sini sangat terlihat sekali cost-nya. Apa Mas cost? Cost itu yang terbuang, losses yang terbuang. Apa Mas yang terbuang? Ya ini bisa dikatakan pemborosan ya. Kenapa? Trafo 1 aja cukup, kenapa harus trafo 3? Seperti itu ya. Ya kan? Seharusnya dioda 1 aja cukup, kenapa harus dioda 3? Ya kan? Karena harusnya elko dengan misalkan 4 cukup, tapi kenapa harus 6? Nah, di sini kan banyak kerugiannya ya teman-teman ya. Kalau soal driver itu bisa diatur, dalam artian kalau PSU sudah sesuai, kita sesuaikan driver, mau dibuat berapa channel aja driver sangat bisa, asalkan PSU sangat cukup untuk menyesuaikan driver atau transistor final yang akan kita pasang itu tadi. Ya, paham ya? Tentunya Mas Adi Dimas pastikan tujuannya ini untuk apa. Tujuannya seperti ini Mas, sesuai dengan perhitungannya seperti ini. Oh, jika seperti itu monggo silakan dipraktekkan ya. Tapi kalau memang cuma ada trafo tapi sayang trafonya nggak pakai, makanya saya pasang aja lah. Sayang Mas, jujur aja, saya aja sampai sekarang trafo masih sisa nih Mas, nggak bohong saya ini. Nih trafo sampai sekarang nggak saya pakai trafo ini, trafo 10 ampere ini. Dulu saya niatnya mau buat satu power ampli itu trafonya 2. Tapi setelah saya paham hitung perhitungan, sampai sekarang trafo ini nganggur Mas. Trafo 10 ampere. Sampai sekarang masih nganggur, belum saya gunakan lagi, belum ada modal untuk buat lagi. Kalau ada modal nanti akan saya buat lagi Mas. Sampai sekarang masih nganggur. Kenapa? Karena paham perhitungan, dalam artian kita nggak akan sampai boros-boros banget ya. Kenapa Mas sampai gak boros-boros banget? Ya dengan 1 aja cukup. Bahkan 1 trafo ini bisa dibuat menjadi 4 channel, 3 channel, sesuai dengan beban yang kita miliki. Kenapa harus pakai 2 trafo, 3 trafo? Nah seperti itu. Itu logikanya ya. Dan juga kesimpulan untuk Mas Adi Dimas dan lain-lainnya, dan saudara-saudaraku yang lainnya. Tetap keputusan pada diri masing-masing. Mau gunakan seperti ini monggo, sudah diberi gambarnya, silakan dipraktekkan. Ataupun ingin merubah menggunakan 1 trafo aja, ya monggo juga ya. Perhitungan sudah banyak sekali contohnya, dan apabila nanti ada pertanyaan monggo silakan ditanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab semampu saya dan sebisa saya. Seperti itu ya Mas Adi Dimas dan Mas Taufik. Insya Allah semuanya nontonlah video ini ya. Dan tentunya ada komentar dari teman-teman semuanya untuk menandakan bahwasanya teman-teman semuanya sudah melihat. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kalau memang ada yang belum paham boleh ditanyakan saja di kolom komentar. Terus seperti itu untuk kesimpulan Mas Taufik dan Mas Adi Dimas. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini. Dan monggo silakan boleh diluruskan kalau ada kesalahan. Untuk teman-teman semuanya semangat terus belajar ya. Karena nanti untuk video selanjutnya saya akan memberikan gambaran, bukan gambaran ya, apa sih bahasanya ya? Saya akan merangkum misalkan trafo 5 ampere, 25 volt AC, 32 volt AC, 45 volt AC. Saya akan rangkum di situ membutuhkan elko berapa dengan 25 volt AC, membutuhkan dioda berapa, membutuhkan driver yang mampu disuplai tegangan berapa dan lain-lain. Di situ akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Itu dari 5 ampere sampai ntar seterusnya. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pakai aja lah, enak banget pokoknya. Tapi ketentuannya kalau teman-teman tinggal pakai, teman-teman nggak akan bisa pintar. Dalam artian ya teman-teman semuanya kalau memahami dasar teorinya, dalam artian menguasai semua itu lebih baik lah. Lebih baik ya daripada kita langsung melihat dan langsung praktekkan yang mana itu sudah dirangkum. Tapi nggak apa-apa, di sini untuk gambaran teman-teman semuanya.
tujuan saya ngerangkum. Nah, setelah itu nanti bisa teman-teman sesuaikan di perhitungan, contoh-contoh perhitungan yang sudah ada. Seperti itu ya. Tujuannya untuk belajar juga kok. Oke. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.